Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Agusti Fdita dengan nomor BP 1910 1155 310682. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar rancangan skripsi saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Seminar Manajemen SDM, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Rahmatullah Pratama, SEMM. Judul dari seminar rancangan skripsi saya yaitu Pengaruh Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu PT Batanghari Barisan Padang merupakan perusahaan kram rubber yang menghasilkan karet sebagai bahan baku untuk pabrik ban. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya yaitu fasilitas kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Fasilitas kerja yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap menurunnya kinerja karyawan. Kurangnya motivasi karyawan membuat disiplin kerja juga menjadi menurun. Ini adalah data dari kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang selama 5 tahun terakhir, yang mana rata-rata kinerja karyawan dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Naik turunnya hasil yang diperoleh perusahaan disebabkan oleh kinerja karyawan yang belum optimal, fasilitas kerja yang kurang lengkap, dan rendahnya disiplin kerja, serta kurangnya motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Namun, dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan sebagai variabel terikat, dan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Ada 7 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap motivasi kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang keempat, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang kelima, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang keenam, bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Tujuan dari penelitian ini ada 7. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap motivasi kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu manfaat bagi penulis. Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman dalam penerapan ilmu manajemen SDM. Yang kedua, manfaat bagi akademis. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman serta dapat menjadi bahan pengembangan ilmu dan literatur yang berguna sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya.
Diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di bidang yang sama. Landasan teori dari penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu kinerja karyawan. Sukiyah et al. Pada tahun 2021 mengemukakan bahwa kinerja atau performance adalah hasil pekerjaan yang dicapai oleh seseorang berdasarkan syarat-syarat pekerjaan atau job recruitment. Yang kedua, fasilitas kerja. Asmu'i dan Arifin tahun 2019 berpendapat fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Selanjutnya yaitu disiplin kerja. Menurut Jufrizen dan Hadi, pada tahun 2021, disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi. Yang terakhir yaitu motivasi kerja. Hustia pada tahun 2020 berpendapat, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi sering diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Hipotesis dari penelitian ini yaitu, diduga fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Diduga disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Diduga fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Diduga disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Diduga motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Diduga fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening. Diduga disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian adalah karyawan PT Batanghari Barisan Padang yang beralamat di Jalan Bypass nomor 18, Kelurahan Batung Tabak, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Yang menjadi variabel penelitian ini yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel intervening. Variabel bebasnya yaitu fasilitas kerja sebagai X1, disiplin kerja sebagai X2, variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan atau disebut dengan Y, dan variabel interveningnya yaitu motivasi kerja. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian asosiatif dan kuantitatif. Metode penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Populasi yaitu keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi pada PT Batanghari Barisan Padang dengan jumlah karyawan sebanyak 265 orang. Sampel adalah sebagian atau seluruh dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga teknik penarikan sampel menggunakan rumus Slovin yang mana diperoleh sampel sebanyak 73 responden. Selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung seperti dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yang pertama melalui kuesioner, yang kedua melalui wawancara, dan yang ketiga melalui penelitian pustaka.
Selanjutnya yaitu ada uji instrumen penelitian, yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yang mana ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan selanjutnya yaitu ada uji hipotesis, yang mana akan diujikan pada uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.